teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dian Panjaitan. Saya adalah mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung, yang dimana pada saat ini sedang melaksanakan KKN kuliah kerja nyata di Kelurahan Tua Tuninda, Kota Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial pembuatan peta menggunakan software ArcGIS dengan bantuan software Google Earth, di mana fungsinya Google Earth itu sendiri adalah untuk pengambilan titik koordinat dari lokasi yang akan saya buat menjadi peta. Nah, pembuatan peta ini sendiri adalah merupakan program mandiri dari program kerja kuliah kerja nyata. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu software ArcGIS-nya telah aktif. Ini adalah tampilan softwarenya. Kita bisa keluar. Nah, untuk Google Earth sendiri saya tidak membukanya lagi karena data yang saya perlukan sudah saya ambil. Ini adalah contohnya. Ini adalah bentuknya itu ada 4 titik. Titik ini adalah setiap titik ini saya mendapatkan koordinat X dan Y-nya. Nah, koordinat X dan Y-nya itu nanti kita fungsinya itu adalah kita masukkan saat pelaksanaan ataupun pengeditan di georeferencing pada peta di software ArcGIS nantinya. Nah, untuk koordinat X dan Y ini bisa kita tulis secara manual di buku tulis kita, ataupun bisa kita masukkan di Microsoft Excel, terserah kita mana maunya. Nah, cuman untuk itu karena saya sudah mengambilnya tadi, jadi tidak perlu saya tampilkan lagi. Nah, kita bisa keluar. Sekarang kita masuk ke software ArcGIS-nya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan mendrag peta tersebut atau koordinat tersebut yang kita ambil dari Google Earth ke ArcGIS. Nah, kita drag. Nah, kita tunggu masih loading teman-teman. Nah, ini dia saat sudah masuk ke software ArcGIS. Nah, langkah selanjutnya yang kita buat adalah menggeoreferencing. Nah, georeferencing yang ini, georeferencing peta. Fungsinya georeferencing ini adalah untuk menyamakan koordinat-koordinat di setiap titik yang kita klik ini supaya tetap sama. Misalnya kita klik di sini, kita geser ke sini, dia tidak berbeda, dia tetap di 106. Nah, hanya komanya saya yang berganti-ganti, cuman dia tetap di 106. Itu fungsinya georeferencing. Nah, untuk peta sendiri yang ada di layar ini, yang akan kita lihat ini, telah saya georeferencing sebelumnya. Nah, namun akan saya tunjukkan bagaimana proses georeferencing, caranya saja teman-teman ya. Nah, caranya adalah dengan kita menzoom, memperbesar di satu titik misalnya. Nah, ini misalnya titik ini, kita perbesar sekali lagi teman-teman. Nah, habis sudah sebesar ini baru kita pilih ini. Ini di bagian georeferencing juga, itu add control points. Nah, kita klik add control points. Nah, kita klik harusnya di sini teman-teman. Cuman karena ini telah saya georeferencing, tidak perlu saya buat lagi. Nanti itu caranya itu adalah dengan kita klik, dan setelah kita klik, kalau kita klik kanan dan kita input X dan Y yang kita dapatkan di pas kita mengambil koordinat menggunakan Google Earth tadi. Nah, ini karena sudah georeferencing teman-teman, jadi tidak perlu saya buat lagi. Kita langsung klik kanan saja di peta ini, terus zoom to layar. Nah, kayak teman-teman sudah bisa lihat ada di keempat titik telah ada tanda plus merah, itu menandakan bahwa ini telah di georeferencing teman-teman. Nah, terus kita klik georeferencing dan update georeferencing. Ini adalah tampilan setelah dilakukannya update georeferencing teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka katalog. Nah, ini adalah katalog, kita klik di sini. Nah, kita buat katalog. Terus ini kita buat satu folder. Ini adalah foldernya, misalnya ini folder yang saya buat itu adalah namanya praktek. Nah, dalam praktek ini kita nantinya adalah membuat beberapa shape file ya. Nah, di sini memang sudah ada teman-teman. Ini beberapa shape file itu misalnya bangunan, jalan raya, kawasan, sungai gitu. Nah, saya memang sudah buat di sini, namun cara membuatnya itu adalah dengan mengklik kanan pada folder, new, baru pilih save file. Nah, misalnya tadi ada kawasan, kita ganti ini menjadi kawasan. Nah, untuk kawasan sendiri kita pakai polygon teman-teman. Nah, kita pakai polygon gini. Terus ini kita edit, kita pilih geografi koordinat sistem, kita pilih Word dan WGS 1984. Terus kita oke kan nantinya. Cuman karena saya sudah buatnya, jadi tidak perlu oke kan lagi. Nah, itu
kawasan sudah siap, kita buat lagi yang jalan raya. Nah, untuk jalan raya sendiri itu kita pakai polyline, sama dengan sungai juga kita pakai polyline nantinya untuk jenisnya. Namun untuk bangunan itu karena dia akan bersifat menjadi sebuah objek-objek, maka dia kita buat titik kayak penentu lokasi saja gitu. Nah, ini sudah kita buat ini. Nah, kita bisa hapus dulu biar sesuai dengan cara yang tadi. Ini bisa kita hapus dulu teman-teman, untuk kita buat yang baru, karena ini adalah hasil dari kerja yang saya coba-coba tadi juga. Nah, jadi klik new, kita pilih save file. Nah, kita tulis ini kawasan, terus ini kita pilih polygon, edit, terus pilih word dan pilih WG1984. Nah, kita oke kan. Nah, terus kita buat lagi teman-teman, new. Misal yang mau kita buat itu adalah jalan raya gitu, jalan raya. Nah, untuk jalan raya sendiri gitu kita pakai polyline, bukan polygon lagi. Nah, kita tetap pilih WG194 tersebut. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita mau nambah lagi nih, siapa tahu di lokasi teman-teman itu ada sungai nih, ya kita buat sungai kan. Nah, kita buat namanya sungai. Nah, sungai ini kita juga buat polyline. Nah, edit lagi, geographic, world, dan WG1984. Oke. Nah, misalnya kita buat satu lagi ya, kita buat aja namanya bangunan gitu, untuk lokasi-lokasi yang ada bangunan, mau perumahan atau masjid atau perkantoran ya sama saja. Namun untuk bangunan ini kita pilih poin karena dia bentuk penentu lokasi saja nantinya. Nah, tetap kita pilih world dan WG1984 teman-teman. Nah, di oke. Nah, habis seperti itu kita ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu ya katalog ini bisa kita cancel dulu. Kita akan melakukan pengeditan. Nah, langkah pertama yang kita buat itu adalah kita coba tarik ini ke atas sedikit. Nah, langkah pertama itu adalah editor, pilih editor dan kita tampilkan dulu create feature-nya. Itu kita start editing dulu. Nah, setelah kita start editing baru kita tampilkan create feature-nya. Biasanya ada tampil langsung di sini, cuman bisa kita tampilkan juga kalau dia tidak di situ. Yaitu dengan cara editor, kita pilih editing Windows dan create feature. Nah, setiap tampilan itu sudah di sini. Terserah kita teman-teman mau ngerjain yang mana dulu, mau bangunan, mau jalan raya, terserah kita. Nah, yang pertama saya itu adalah kawasan, misalnya ini. Nah, kawasan bentuk polygon. Nah, kita buat misalnya kita perbesar dulu nih. Nah, di wilayah ini lebih banyak permukiman, banyak perumahan gitu. Nah, kita buat dulu di sini seperti ini teman-teman. Buat saja seperti ini kan. Gitu dia. Nah, kita buat lagi yang baru misalnya kan. Untuk buat yang baru itu kita pakai apa aja, langsung auto polygon atau complete polygon supaya dia nyambung nanti. Nah, misalnya kita mulai dari sini ya. Oke, ini agak sedikit lebih banyak hijaunya karena di sini permukimannya masih sedikit. Kita ulang dulu. Nah, ini dia. Oh, belum tampil. Oh, kita kembali ke polygon aja kalau dia tidak tampil. Misalnya seperti ini aja. Untuk lebih kreasinya lebih bagus itu tergantung teman semua. Cuma saya karena untuk lebih cepatnya saya buat seperti ini dia. Nah, misalnya kita tambah lagi di daerah sini. Nah, kalau di daerah sini itu di Tuatu Unity ini lebih di daerah perkantoran, kayak kantor lurah, puskesmas, polsek ada di sini. Kalau sesuai yang saya lihat di lokasi. Nah, kita tambah lagi di sini.
indahnya itu tergantung teman-teman semua. Ini karena saya ibaratkan terburu-buru istilahnya kan. Nah, inilah contohnya teman, ini udah bentuk polyline-nya. Untuk warnanya ini sendiri bisa kita ubah sih dari sini. Bisa juga warnanya, misalnya kita buat blue dulu, warna biru dulu kita buat. Nah, habis itu kita ke editor, save edit. Dan setelah itu kita masuk ke stop editing. Nah, inilah tampilan dari kawasannya tersebut yang kita edit tadi. Nah, langkah selanjutnya itu ya kita kembali ke editor, start editing. Terus misalnya kita sekarang ke jalan raya. Nah, mungkin teman-teman kan nggak melihat lagi jalan rayanya mana, karena kawasannya ini sudah tertutupi gitu. Nah, caranya itu adalah dengan klik kanan pada kawasan properti. Kita tunggu dulu teman-teman, dia masih loading. Agak sedikit lama loadingnya, itu tergantung laptop kita masing-masing sih teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, kita ini displaynya, kita di displaynya kita taruh aja 45% biar kelihatan teman-teman. Kita apply. Oke, ya ini kan nampak jadinya. Nah, misalnya kita mau buat jalan raya nih. Tadi kan kita mau buat jalan raya. Nah, ini adalah jalan raya teman-teman, ini yang lurus ini jalan raya, sampai ke sana itu jalan raya. Nah, ini juga jalan raya nih. Kita buat aja. Itu saya seperti yang saya bilang tadi, untuk lebih indahnya itu tergantung kreativitas teman-teman semua. Nah, ini sesuai yang saya lihat di lapangan ya, jalan raya ada di mana. Kita buat jalan-jalan besarnya saya teman-teman. Di sini juga ada sebenarnya jalan raya ini, cuma kita tidak perbesar tadi kan. Nah, di sini juga ada. Ini kalau di lokasi ini namanya arah ke Kampak ini teman-teman. Nah, di sini juga ada teman-teman. Kita buat jalan-jalan besarnya aja. Nah, di sini juga ada. Untuk lebih cepat ke arah Kampak bisa dari sininya. Nah, ya, seperti itu. Kita ke save and edit. Habis kita save and edit, kita buat yang lain lagi. Misalnya kita mau yang sungai nih. Sungainya itu kebetulan tidak ada ya, tidak ada di daerah sini, dia lebih adanya di bawah ini. Namun biar paham, teman-teman paham, kita sama kayak buat jalan rayanya. Nah, misalnya kita buat aja di sini teman-teman, mengikuti yang di bawah tapi. Nah, kita buat aja sampai di sini aja. Kita save and edit juga. Nah, selanjutnya kita buat bangunan. Nah, bangunan yang saya buat ini kan adalah sesuai dengan yang saya lihat di lapangan ya teman-teman. Jadi tidak semua bangunan kita buat misalnya dalam satu objek itu nanti itu sudah mewakili dari misalnya ini pemukiman warga gitu. Nah, misalnya kita buat di sini satu, saya ingat di sini ini adalah kantor lurah, di sini kantor lurah. Nah, di sini itu polsek, di sini itu masjid raya Tua Tunu namanya. Di sini juga ada masjid satu lagi, kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada apa? Puskesmas. Di belakangnya kantor lurah ini sekitar 50 meter dari kantor lurah. Nah, di sini ada namanya Lapas LP Tua Tunu. Terus di sini ada balai nikah. Jadi teman-teman yang mau nikah boleh ke sana gitu. Nah, ini jalan menuju lokasi lain ini. Ini jalan menuju kecamatan yang lain. Nah, di sini ini ada SPBU teman-teman. Selanjutnya di sini ada masjid juga teman-teman. Ya, di sini juga ada masjid. Nah, di titik ini adalah perumahan. Di sini adalah banyaknya perumahan subsidi teman-teman. Kita buat aja titiknya 3 untuk mewakili dari seluruhnya itu. Nah, ini adalah pemukiman warga juga. Di sini juga ada pemukiman warga. Nah, di sini juga.
kalau saya nggak lupa, di sini juga ada masjid ya. Saya sering makan di samping masjid ini. Di sini ada masjid. Nah, kita kira-kirakan saja. Oke. Nah, selesai itu kita save edit lagi. Setelah itu baru kita stop editing. Oke, selanjutnya adalah kita akan mewarnai kawasannya. Ini tadi ada 4 titik. Kita klik kanan di sini, terus kita masuk ke open attribute table. Kan ada 4 ini. Kita cancel dulu create feature-nya. Nah, terus kita edit dulu ini teman-teman. Kita ganti, kita pilih add effect, terus kita buat namanya kawasan. Ini tipenya kita buat teks. Terserah, ini besarnya ini bisa kita tambah sih. Misalnya ini 50 aja. Nah, misalnya ini kawasan pertama, ini akan ditanda ini. Nah, ini kawasan pertama. Ini tadi kawasan perumahan, permukiman warga. Ini kan ramai. Terus kita klik di kawasan, klik kanan pada kawasannya. Terus fill kalkulator. Yes. Terus tulis di sini kawasan. Kawasan perumahan itu tadi kita buat perumahan. Terus kita oke kan. Kita tunggu. Waduh, processing not responding. Kita tunggu. Oh, sudah jalan. Ini kenapa terjadi kayak gitu? Ya teman-teman peka lah ya. Ini laptopnya kentang soalnya. Nah, terus yang kedua, ini lokasi yang kedua ini sama juga. Ini adalah lokasi perumahan juga ini, permukiman warga. Cuma di sini nggak banyak. Ini lebih ke kawasan pedesaannya. Sama aja kita buat. Nah, terus yang ketiga ini ya, di sini adalah lokasi perkantoran, polsek, puskesmas, kantor lurahnya ada di sini. Jadi kita buat ini namanya kawasan perkantoran aja, biar agak ada pembedanya nanti. Perkantoran. Nah, kita oke kan. Nah, untuk lokasi yang keempat ini kita tulis saja, kita buat aja juga perkantoran aja. Nah, selesai dari situ, ini bisa kita cancel. Terus kita masuk ke kawasan, klik kanan, terus masuk property, masuk ke simbologi, terus kita pilih kategori. Ini kita pilih kawasan, add values. Nah, ada dua, ada kawasan perkantoran dan kawasan perumahan. Nah, warnanya bisa kita ganti. Misalnya perkantoran ini kita buat aja warna merah ya. Mana warna merah ini? Oh, dari sini. Kita buat aja warna merah. Itu suka-suka kita sih teman-teman. Nah, untuk perumahan ini karena padat, kita buat aja warna kuning ya. Oke. Nah, terus kita apply. Nah, dia tampilannya gak seperti ini ya, gak terlalu cerah. Itu karena tadi kita buatnya yang di bagian ininya, di bagian displaynya itu kita buat 45% tadi. Nah, kita kembalikan aja ini menjadi 0%. Dia akan kembali ke awal itu cerah. Nah, ini dia teman-teman. Oke, selanjutnya kita edit jalan rayanya. Ya, kita pilih saja, terserah kita. Misalnya saya pilih ini. Nah, kita pilih ini. Warnanya terserah kita. Kita oke kan saja. Inilah jalan raya. Terus kita edit semua.
lanjut insert lagi teks, kita buat ini LP Tua Tunu. LP Tua Tunu itu ada di bagian ini. Terus kita insert lagi. Nah, di sini ada namanya Balai Nikah. Jadi kalau kawan-kawan mau nikah datang ke sini aja ya. Nikah. Itu tepat setelah LP Tua Tunu ini. Nah, terus insert lagi. Ada namanya Masjid Raya Tua Tunu. Nah, ini ditaruh di sini. Nah, selain itu adalah permukiman, jadi buat aja namanya perumahan gitu. Perumahan. Nah, di sini juga perumahan. Langsung copy aja. Kita pastikan juga. Taruh di sini. Begitu seterusnya ya. Nah, ini juga perumahan. Kita paste lagi. Ini juga. Oh, ini bukan perumahan, ini perumahan. Nah, kita paste lagi. Ini perumahan. Sama juga. Ini juga perumahan. Paste lagi. Ini juga perumahan. Oh, itu bukan perumahan ya, ini perumahan. Nah, paste lagi. Ini di bagian sini. Perumahan. Terus kita paste lagi. Di bagian ini juga perumahan. Terus insert. Ada namanya itu SPBU. Ini tempat isi bensin. Itu di bagian ini. Terus insert lagi. Ada masjid, tapi saya nggak tahu apa nama masjidnya. Taruh aja masjid. Karena nggak mungkin saya hafal kan. Oke. Di copy lagi. Nah, ini kita copy, kita paste. Nah, ini juga masjid tadi saya bilang kan. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke layout. Nah, kita udah bisa masuk ke layout peta. Layout peta itu ada di bawah ini, layout view namanya. Nah, namun sebelum itu, nah untuk menghilangkan bagian belakang ini kan masih di situ, kita klik di sini, klik di peta, terus hilangkan centang yang ada pada peta ini. Nah, ini dia. Nah, untuk mengatur apa ini kertasnya ini, kita pilih file, terus pilih back and print setup. Kita tunggu loading masih dia. Nah, kita buat aja kertasnya A3, terus landscape. Nah, ini dia jadinya. Oke. Ini kita perbesar aja. Kita perbesar ke sini. Kita perkecil dari atas. Atau nggak usah diperkecil. Nah, untuk memperbesar petanya ini kita pakai yang ini ya. Karena kalau pakai yang bentuk pen dan juga zoom ini dia kan bergerak keseluruhan. Jadi kita pakai yang ini. Nah, jadi cuma petanya yang membesar gitu. Nah, kita geser ke sini dikit supaya kita perbesar lagi.
lagi loading. Kita buat ini 18, ini size ini kita jadi 18. Ini tergantung kita sih mau apa, Times New Roman. Nah ini kita klik ini supaya tulisan atas dan kanan bawahnya nanti tetap menjadi miring, dia mengikuti arah tabel. Lalu kita apply dan kita oke kan, apply oke. Nah bentuknya seperti ini kan, jadi dia banyak kan nih. Nah, ini bisa kita edit lagi. Kita klik kanan aja, property, langsung di create lagi propertinya. Agak sedikit lama. Nah kita pilih interval. Nah ini kita buat jadi 3. Ini juga kita buat jadi 3. Terus kita apply. Nah ini kita pilih decrease minute second. Oke, apply. Nah jadi seperti ini ya. Kita edit aja dia supaya bagus. Ini terlalu rendah. Kita geser aja di sini supaya tidak terlalu pas di pinggir. Nah, kita naikkan. Nah terus kita buat yang di samping ini ya, kita edit yang di samping untuk nama-namanya. Kita pilih rectangle, terus ini di drag aja sampai bawah sesuai ukuran yang di samping juga. Nah, ini kita klik kanan property. Oke, ini kita buat aja warna putih. Nah ini warna hitam. Terserah ketebalannya itu tergantung teman-teman semua. Saya buat 2 di sini. Apply, terus oke. Kita akan buat teks. Nah itu dari sini teks, terus klik kanan aja, klik kanan property. Nah, tulis saja di sini misalnya peta kelurahan Dua Tumu Indah. Nah untuk mengganti fontnya dan juga ukurannya itu dipilih di change symbol. Kita tunggu. Saya pilihnya Times New Roman. Times New Roman. Ini saya buat 20 dan saya bold. Terus ini dibuat bergaris di bawah. Dan saya oke, apply. Nah ini dia, tinggal geser aja rata kiri kanan. Selanjutnya itu pilih insert, terus legenda. Ini tadi sesuai yang kita buat di map dan juga kita samakan dengan legenda untuk layoutnya. Next, kita mohon bersabar, loading dia. Mohon doanya biar cepat.
save aja. Save. Kita tunggu masih loading. Kita kasih aja namanya misalnya proyek besar gitu. Lalu di save. Oke teman-teman, kira-kira sampai situ aja tutorial pembuatan peta menggunakan ArcGIS. Sekian dan terima kasih.